Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang ketiga ya, limit dan kekontinuan. Materi limit ini sudah pernah teman-teman dapatkan ketika teman-teman waktu sekolah ya, ada limit. Mungkin teman-teman lupa, atau ketika di sekolah hanya langsung diberikan definisinya limit dan cara mengerjakan limit itu sendiri. Apa itu limit? Mungkin teman-teman berpikirnya limit itu adalah apa? Ya, gampangannya limit itu merupakan suatu pendekatan ya sampai tak terhingga, tapi dia hanya mendekati saja, tidak sampai pada titik itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sebelum saya jelaskan tentang teorinya, definisinya limit, pertama supaya teman-teman tidak bingung, kita ilustrasikan dulu ya dengan fungsi yang ada. Jadi misalnya ketika saya memiliki suatu fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 3x min 2 dibagi x min 2. Fungsi ini akan terdefinisi ketika x-nya tidak boleh sama dengan 2. Ya kan teman-teman? Kenapa? Karena ketika x sama dengan 2, otomatis nanti nilai fx ini akan bernilai 0, 0. Teman-teman masukkan misalnya 2 kali 2 kuadrat, 3 kali 2 dikurangi 2, dibagi 2, dikurangi 2. Berarti kan hasilnya 0 per 0. Ketika hasilnya 0 per 0, maka dia tidak terdefinisikan. Tapi fungsi ini akan tetap mempunyai nilai ketika x-nya itu dekat dengan angka 2. Dekat angka 2 teman-teman ya, bukan dengan 2. Jadi fungsi ini akan tetap mempunyai nilai ketika x-nya dekat dengan angka 2. Mendekati angka 2, kata-kata mendekati angka 2 berarti suatu nilai yang dekat dengan angka 2, tetapi tidak pas 2. Siapa itu yang dekat dengan angka 2? Ya, misalnya ada 1,9999 boleh, atau 1,99999 atau 1,9 seperti itu teman-teman. Yang penting dekat dengan angka 2. Pun misalnya 1,8 ya tidak apa-apa, tapi itu terlalu jauh dengan angka 2. Jadi carilah bilangan yang sangat dekat dengan angka 2 tetapi tidak pas di angka 2. Yang saya contohkan tadi itu merupakan yang dekat dengan angka 2 dari kiri. Ketika kita ambil nilai angka 2 yang dekat dari kanan, kita misalkan 2,0001 boleh, 2,0001, 2,01, 2,1 itu masih dekat dengan angka 2 dari kanan. Jadi bisa kalian ambil angka yang dekat dengan angka 2 dari kiri maupun angka yang dekat dengan 2 dari kanan. Jadi fungsi ini akan tetap mempunyai nilai teman-teman. Jadi ketika kita ditanya berapakah nilai fungsi ini, jika dia mendekati angka 2, dia punya nilai. Tetapi ketika pas di angka 2 atau bilangan 2 ini ya, dia tidak akan mempunyai nilai karena nilainya 0 per 0. Jadi secara gamblangannya ya teman-teman, ketika kita masukkan nilai X di fungsi awal ini. Jadi misalnya ya, saya masukkan X-nya yang dekat dari kiri, misalnya 1,9. Nah, 1,9 ini ya akan saya masukkan ke fungsi awal ini. 2 dikali 1,9 kuadrat, dikurangi 3 kali 1,9, dikurangi 2, dibagi 1,9, dikurangi 2. Nah, nanti pasti hasilnya adalah 4,8. 1,99 saya masukkan lagi. Nanti akan ketemu hasilnya 4,98. 1,999 dimasukkan ke fungsi awal. Maka nanti hasilnya akan tetap di 4,998. Seperti itu ya teman-teman ya. Misalnya kalau dari kanan 2,001 kita hitung di sini lagi, maka nanti hasilnya adalah 5,002. 2,01 kita hitung lagi, maka nanti hasilnya adalah 5,02. Ternyata teman-teman, ketika kita lihat ya dari hasil perhitungan tadi, ketika kita ambil angka yang mendekati nilai yang dekat dengan angka 2, baik dari kiri, ini kan kiri teman-teman ya, maupun dari kanan, kalian lihat hasil fx-nya. Nah, ketika hasil fx-nya ini ya, kalian lihat, hasil fx ini kan dekat dengan angka 5. Jadi ketika kita ambil nilai x yang mendekati angka 2, maka nilai fx-nya itu teman-teman akan mendekati angka 5,002. Ya kan?
Ini bukan ya, maksud saya itu mendekati angka 5. Ini kan 5,002 itu ketika dimasukkan 2,001. Jadi ketika kita masukkan angka 2, nilai yang dekat dengan 2, maka nanti nilai fx-nya juga mendekati angka 5. Baik dari kanan maupun dari kiri, itu tetap nilainya akan mendekati suatu angka 5. Nah, inilah awal kita berbicara tentang definisi limit, ilustrasi awal ya. Jadi ketika kita ambil nilai yang dekat dengan angka 2, maka nilai fx itu akan bernilai sama dengan 5. Nah, teman-teman, ketika kita punya nilai fx ini kan kita bisa ya, ini kita coba faktorkan, karena ini bentuknya ada kuadrat, jadi coba kita akan faktorkan. Faktor dari bentuk 2x kuadrat min 3x min 2 ini kan adalah 2x plus 1 dikali x min 2 dibagi x min 2, karena ada faktor yang sama, bisa kita sederhanakan. Maka bentuk yang awalnya ini sederhananya 2x plus 1. Tapi yang perlu teman-teman ingat, yang saya jelaskan sebelumnya di bab 1 maupun bab 2, 2x plus 1 ini kan hanya bentuk sederhana dari fungsi awal ini. Oke, maaf teman-teman, saya agak tahu. Kalau kita lihat ini ya, 2x plus 1 ini tidak artinya semua x bisa memenuhi. Ingat tetap ya, jadi x-nya tidak boleh sama dengan 2. Jadi 2x plus 1 ini hanya untuk mempermudah kita ketika kita menghitung saja. Tapi nilai x-nya tidak sembarangan masuk semua x anggota real, kecuali angka 2. Jadi ketika kita sudah sederhanakan seperti ini, ketika kita mau mencari nilai 2,1, kita nggak usah masuk ke sini, nggak apa-apa. Kita masukkan ke sini lebih cepat kan, 2 kali 2,1, 4,2 tambah 1, 5,2. Lebih cepat kan kalau pakai ke sini. Tapi perlu diingat ini hanya untuk bentuk sederhana, agar kita mudah dalam menghitungnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini ilustrasi untuk menuju ke definisi limit. Jadi ketika kita punya nilai fx yang dekat dengan nilai fx dengan x yang dekat angka 2, maka nilai fx itu akan mendekati angka 5. Oke, sekarang kita lihat. Nilai fx dekat-dekatnya pada 5 bila memuat nilai x yang cukup dekat dengan angka 2. Ya kan teman-teman, kalian lihat sendiri. Kalau kita ambil nilai x yang dekat sekali dengan angka 2, otomatis nilai fx-nya akan dekat dengan angka 5. Semakin kita memilih nilai x yang sangat dekat dengan angka 2, semakin nilai fx-nya akan dekat dengan angka 5. Oke. Sekarang kalau kita diminta menentukan suatu selang, selang itu berarti kayak misalnya rentang itu ya, batasan. Selang di sekitar x sama dengan 2, sehingga selisih fx dengan nilai 5 ini menjadi kurang dari 0,0005. Jadi kalau sebelumnya kalian lihat, selisih angka fx ini dengan angka 5, ini kan besar ya, 5 dengan 4,8, berarti kan 0,2 kan besar ya. Kalau misalnya 5 dengan 0,02 kan juga besar ya, 0,002. Ya, semakin kecil kan juga nanti 5,2 dengan angka 5, 0,2 kan juga semakin besar ya. Kalau ini 0,002 sampai dengan ini ya. Nah, misalnya kita ingin membuat selisih angka 5 dengan nilai fx-nya ini dengan angka 5 yang sesungguhnya ini ya, yang sangat dekat dengan, berarti kalau kita mendapatkan selisih yang sangat kecil ya, selisih antara fx dan angka 5 ini sangat kecil, otomatis nilai x ini otomatis sangat dekat dengan angka 2, ya kan? Kalau kita ambil selisihnya antara nilai fx dengan angka 5 semakin kecil, secara otomatis nilai x yang kita ambil juga semakin kecil. Kayak ini misalnya, angka 5 dengan fx 5,002, berarti kan selisihnya 0,002. Berarti kan ini kan terlihat ya, bahwa kita ambil x-nya, nilai x yang dekat dengan angka 2 itu 2,001. 2,001 dengan 2,01 kan masih kecil 2,001 kan, otomatis ini lebih mendekati ke angka 2 daripada 2,01 kan gitu. Semakin kecil selisihnya antara nilai fx dengan angka 5, secara otomatis nanti x-nya juga mendekati ke angka 2. Jadi pahami ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kita sekarang tadi kan selisihnya 0,02 ya. Lah, misalnya kita ingin mencari nilai x yang berapa ya?
untuk nilai X-nya yang kurang dari 0,005. Ini semakin kecil. Jadi kan 0,002, sekarang 0,005, semakin kecil. Bu, kalau misalnya saya ingin ini diganti 0,0000005, boleh aja, enggak masalah. Semakin selisihnya semakin kecil, otomatis nilai X-nya akan semakin dekat dengan angka 2. Jadi ini hanya ilustrasi aja ya teman-teman, ilustrasi supaya teman-teman bisa memahami definisinya limit. Jadi jika kita diminta menentukan selang sekitar X sama dengan 2, yang menyebabkan nilai fx-nya dengan angka 5 ini menjadi kurang dari 0,0005. Nah, ketika kita disuruh mencari nilai X yang kapan ya, ketika selisihnya antara fx dan minima ini kurang dari 0,005, nah bahasa selisih kan dikurangi ya, fx dikurangi 5 kurang dari 0,005. Kan bahasa matematikanya seperti ini. Kenapa ini muncul mutlak? Yang tahu? Oke, nanti bisa di komen ya. Kenapa ada kata-kata mutlak? Jadi selisih nilai fx minima, nilai mutlak fx minima itu pasti kurang dari 0,005. Oke, dari bentuk ini tadi bisa kita sebut ke dalam matematikanya seperti ini. Nah, sekarang teman-teman lihat. Ingat definisi nilai mutlak X kurang dari A, artinya apa? X itu lebih dari min A, X itu kurang dari A. Jadi bentuk ini sama artinya dengan fx minima lebih dari min 0,005 kurang dari 0,005. Ini sesuai dengan definisi nilai mutlak. Nah, kita kan ingin cari nilai X ya, kapan? Batasan mana supaya X-nya antara menghasilkan fx dengan minima kurang dari 0,005. Nah, ini untuk supaya fx ini berdiri sendiri, maka kedua ruas ditambahkan dengan angka 5. Nah, ketika kedua ruas ditambahkan dengan angka 5, sehingga menjadi fx itu 4,995 kurang dari fx kurang dari 5,005 ya kan? Nah, siapa fx tadi teman-teman? Fx tadi yang telah kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan tadi kan 2x plus 1. Kita masukkan nilainya 2x plus 1. Nah, dari sini kan kita bisa lihat nanti ya, kita bisa mencari nilai X di batasan mana X-nya, supaya nanti menghasilkan nilai selisih antara X dengan angka 5 itu sangat kecil, yaitu kurang dari 0,005. Oke, sekarang 2x plus 1 ini kan, supaya X-nya sendiri, maka kedua ruas diapakan? Dikurangi 1 semuanya ya. Dikurangi 1, supaya X-nya kedua ruas dibagi dengan angka 2. Oke, kita dapatkan teman-teman bahwasanya X itu nilainya selangnya adalah lebih dari 1,99975 kurang dari 2,00025. Jadi ketika kita ambil X yang di antara ini, secara otomatis selisih nilai fx dengan angka 5 akan kecil, akan kurang dari 0,0005. Ya, selang ini bisa kita teruskan teman-teman. Nah, kita kan ini kan bisa kita ubah ya supaya gampang. Ini kan 1,9975, 2,0025 kita bisa ubah menjadi 2 min delta kurang dari X kurang dari 2 plus delta. Loh, Bu, kok ada 2 di sini? Kenapa saya mengambil 2? Kok enggak 3 ya, Bu? Kenapa enggak 3? Kenapa harus dipilih 2? Nah, di sini tadi teman-teman lihat. Tadi kan di sekitaran X sama dengan 2. Jadi kita ubah ke bentuk yang X sama dengan 2. Jadi 2 diapakan supaya jadi ini. Nah, berarti kan 2 dikurangi sesuatu kan. 2 dikurangi sesuatu deltanya akan jadi seperti ini. Kan dikurangi, kan? Mungkin 2 ditambah menjadi ini, kan ini lebih kecil. Nah, kalau 2,002 berarti 2 bukan dikurangi, tapi ditambah suatu delta. Delta, apa itu delta? Delta itu adalah simbol matematika ya teman-teman ya, di mana delta itu merupakan bilangan positif terkecil ya. Delta epsilon, nanti teman-teman akan mendengar kata-kata seperti itu ya, delta epsilon. Delta epsilon itu adalah lambang Yunani kuno, yaitu merupakan simbol dari bilangan matematika yang menyatakan bilangan positif terkecil. Positif loh ya, bukan negatif. Jadi delta sama epsilon itu merupakan bilangan positif. Jadi ketika kita mengatakan X-nya lebih dari 2 min delta, kurang dari 2 plus delta, otomatis siapa deltanya? 2 ditambah berapa supaya 2,0025? Berarti 2 ditambah dengan 0,00025. Ini deltanya berarti teman-teman. Jadi kita bisa menemukan deltanya. Siapa deltanya adalah 0,00025.
25 ya. Dari sini dulu, jadi memahami. Kalau belum paham bisa diulang lagi dari video sebelumnya ya. Oke, sekarang kita lihat agar X-nya tidak sama dengan 2, tadi kan X-nya nggak boleh 2 ya. Agar X-nya tidak boleh sama dengan 2, otomatis nilai X yang kita ambil tadi kan, nilai X selang tadi ya, batasan tadi, X-nya kapan? Yaitu lebih dari 2 min delta kurang dari 2 plus delta. Selang ini ya, selang ini bisa kita tuliskan. Dalam bentuk apa? Nilai mutlak. Karena ini kan bentuk seperti nilai mutlak ya, definisi apa sifat nilai mutlak. Jadi kita bisa ambil bahwa nilai mutlak X min 2 kurang dari delta. Nah, ini kan karena dia delta sama epsilon bilangan positif terkecil, berarti kan otomatis dia juga lebih dari 0. Itu positifnya. Nah, kalau misalnya ini ditutup, nilai mutlak X min 2 kurang dari delta, ini kan pasti ini, bentuk ini kalau dijabarkan, ya kan? Oke, sekarang kita lihat bahwasannya bentuk limit fx x mendekati 2 sama dengan limit x mendekati 2 dari 2x kuadrat mendekati x min 2 per x min 2. Bentuk ini kan sama artinya dengan nilainya adalah mendekati ke angka 5. Oke, angka 5. Dilihat ya teman-teman ya. Ini saya akan mengenalkan dengan kata-kata delta dan epsilon. Jadi ketika ada suatu bilangan kecil positif yang kita namakan epsilon, jadi kan epsilon kita misalkan 0,005. Ya, ini bisa berubah, ini tergantung nanti kita ambil epsilonnya berapa ya. Jadi epsilon sama dengan 0,005, maka kita akan bisa menemukan suatu bilangan kecil positif lain namanya delta. Siapa deltanya ini? Deltanya ternyata tadi kan 0,025, berarti kan artinya separuhnya epsilon. Berarti delta ini sama dengan setengahnya epsilon, yaitu 0,00025. Ini hanya pemisahan teman-teman ya, bahwa ada epsilon, ada delta. Epsilon tadi kan ini saya tunjukkan dengan angka, ya kan? Jadi ada epsilon 0,005 dan deltanya ketemunya bisa kita tentukan setengahnya epsilon. Sehingga untuk semua X memenuhi, ketika ada nilai mutlak X min 2 lebih dari 0 kurang dari delta, maka nilai mutlak Fx min 5 itu kurang dari epsilon. Ya kan? Jadi kita lihat, ketika kita ambil suatu selang nilai mutlak X min 2, lebih dari 0 kurang dari delta, akan memenuhi, nah dampaknya nih ya, akan memenuhi nilai mutlak Fx min 5 kurang dari epsilon. Inilah yang kita namakan dengan definisi limit. Jadi kalau kita mengatakan limit itu ada satu limit X mendekati A dan satu Fx sama dengan L yang tadi ya, kalau kita ilustrasikan tadi yang angka ya kan, limit X mendekati 2 dari fungsi tadi sama dengan 5, L-nya kan 5 ya, itu artinya setiap A kebalik ini bacanya setiap. Untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, ada E kebalik ngomongnya ada suatu delta yang lebih dari 0, sedemikian hingga, ini baca hingga, nilai mutlak Fx min L itu pasti kurang dari epsilon. Asalkan nanti batasnya memenuhi ini. Ini akibatnya juga ya, ketika pastinya ya ketika ada nilai mutlak X min A lebih dari 0 kurang dari delta menyebabkan nilai mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Jadi teman-teman, ketika kita ingin membuktikan limit itu adalah nilainya seperti ada nilainya, maka kita harus bisa menentukan epsilon dan deltanya. Kalau saya tadi berangkat langsung ke sini, teman-teman akan bingung, sopo epsilon, sopo delta, ya kan? Nah, tadi kan sudah saya ilustrasikan dari awal, saya umpamakan epsilonnya 0,005, maka kita bisa menemukan suatu deltanya, yaitu 0,0025. Jadi kan kata-kata selilit, teman-teman. Untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, pasti ada delta yang juga positif, ya kan? Tadi ketika saya memilih epsilonnya 0,005, bisa menentukan deltanya, yaitu 0,005, yang menyebabkan sedemikian hingga nilai mutlak Fx min L atau selisih Fx dengan L tadi ya, selisih Fx dengan angka 5 tadi ya, pasti kurang dari epsilon. Jadi kita harus menunjukkan seperti ini kalau kita mau membuktikan limit itu ada atau tidak ya. Oke, dari sini dulu pengertian limit. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya.
Oke, terima kasih atas pertanyaan ini. Nanti kita lanjut ke video yang kedua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.